Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Shana di channel Kebahagiaan Sejati. Pada kesempatan ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 7 ayatnya yang ke-24 sampai 25. Bunyinya demikian: setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, membentuk sebuah keluarga tentu bukanlah hal yang sulit. Buktinya, setiap saat ada pasangan yang menikah. Namun, untuk membangun sebuah keluarga yang berkualitas dan dapat menjadi teladan bagi kehidupan iman, tentu bukanlah hal yang gampang. Begitu banyak rumah tangga yang diawali memiliki sejumlah kekurangan. Karena itu kita berkewajiban membantu dia untuk mengubah kekurangan dan keburukannya menjadi baik. Jika kita mengerti akan keadaannya, hal itu pasti akan membuat ia mau belajar mengerti kebutuhan kita juga. Seorang pria juga butuh mengetahui bahwa nasihatnya berharga. Karena itu, kita juga perlu menunjukkan kepada suami kita bahwa nasihatnya berharga. Secara tulus, kita perlu memberikan perhatian dan respon positif pada pembicaraannya. Begitu juga kita perlu memahami bahwa suami kita butuh dihargai. Karena itu, perlu mengucapkan terima kasih secara tulus atas apa yang telah ia lakukan selama ini. Saudara-saudara, begitu banyak rumah tangga yang hancur hanya karena suami dan istri tidak saling memahami keadaan jiwa mereka, keadaan emosi dan kepribadian pasangan. Terbanyak ketika terjadi hal-hal yang tidak diingini, masing-masing menyalahkan pasangannya. Hal ini bukan hanya tidak baik, tetapi akan merusak hal-hal yang telah dibangun dengan susah payah dan lama. Marilah kita belajar dari Alkitab agar kita tidak terjebak pada hal-hal yang sesungguhnya tidak perlu lagi kita lakukan. Memang untuk memahami pasangan kita tentu sangat sulit, tetapi demi cinta dan kasih sayang, kita perlu memahami banyak hal tentang pasangan kita. Sebagai seorang istri yang beriman, tentu kita tidak perlu mengulangi lagi tragedi Taman Eden, di mana suami dan istri saling menyalahkan. Hal yang penting kita lakukan saat ini tentu memahami karakter, jiwa, selera, kepribadian, dan hal-hal yang melekat dalam diri suami dengan cinta yang mendalam, pada akhirnya menjadi abu oleh kebencian dan dosa. Kenyataan yang demikian tentu harus kita waspadai. Jika tidak, maka keluarga kita akan menjadi taruhannya. Saudara-saudara, menjalankan bahtera pernikahan di tengah-tengah laut dan badai kehidupan bukanlah perkara yang mudah. Realita menunjukkan bahwa ada banyak bahtera pernikahan yang kandas di tengah perjalanan. Tidak sedikit bahtera rumah tangga yang akhirnya pecah dihantam badai kehidupan. Begitu juga bahtera yang masih berlayar, tidak sedikit pula yang kondisinya sudah sangat menggenaskan. Ya, banyak juga rumah tangga yang sekadar bertahan, tetapi telah kehilangan tanda-tanda kehidupan dan cinta. Cinta semakin membeku dan hambar. Yang ada adalah saat menunggu
kehancuran. Saudara-saudara, apalah artinya kita menikah hanya untuk dihancurkan? Tentu hal ini adalah sebuah kebodohan. Sebagai orang percaya, keputusan menikah adalah keputusan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin bagi seluruh anggota keluarga. Semua orang pasti tidak pernah merindukan rumah tangganya hancur berantakan. Karena itu, jika terjadi hal-hal merusak rumah tangga, sesungguhnya itu karena kesalahan kita dan bukan pihak yang lain, apalagi kita menyalahkan Tuhan. Rusaknya sebuah rumah tangga itu bukan karena Tuhan tidak bekerja dan tidak menolong kehidupan rumah tangga kita, tetapi penyebabnya adalah karena kita tidak melakukan bagian kita seperti yang telah diperintahkan Tuhan bagi suami dan istri di dalam rumah tangga. Saudara-saudara, dalam ayat renungan kita saat ini, Tuhan telah mengajar kita agar setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turun hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi jika kita hanya mendengar saja, tetapi tidak melakukan apa yang difirmankan Tuhan, maka kita seperti membangun rumah di atas pasir. Ketika turun hujan dan datang banjir, maka rumah itu pasti roboh dan hebatlah kerusakannya. Saudara-saudara, jika rumah tangga kita roboh, maka yang menjadi korban bukan hanya kita, tetapi semua orang yang ada di dalam rumah kita. Anak-anak kita, bahkan keluarga kita akan merasakan dan menanggung akibat dari perbuatan bodoh yang kita lakukan. Saudara-saudara, menjadi suami istri bukan hanya untuk menikmati kesenangan badani semata, tetapi kita punya tanggung jawab untuk menjadikan keluarga kita mantap dan berkualitas. Jika tidak, maka kesaksian kita tidak akan menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu, bangunlah rumah tangga kita secara Kristen, bukan dengan cita-cita dan harapan dunia. Memang untuk membangun sebuah keluarga Kristen yang patut diteladani dan memberi berkat bukan hal yang gampang. Karena itu, di dalam rumah tangga, suami dan istri tidak boleh memakai hati dan pikirannya sendiri untuk memajukan keluarga, tetapi hendaklah ketentuan Tuhan yang diberlakukan. Di dalam keluarga Kristen, suami dan istri adalah satu tim yang senantiasa berjuang dengan gigih berdasarkan kasih dan kebenaran Tuhan. Jika suami dan istri mampu menjalankan perannya secara benar dan menurut ketetapan Tuhan, niscaya bahtera rumah tangga mereka akan mampu melewati laut kehidupan meski badai kehidupan menghantam rumah tangga mereka. Saudara-saudara, hanya ada satu cara untuk menyelamatkan keluarga kita, yaitu bertekun di dalam doa dan belajar firman sambil melaksanakannya. Oleh karena itu, alangkah indahnya jika suami istri bersungguh-sungguh bertekun dan saling menopang di dalam kehidupan. Suami dan istri itu manusia, tentu memiliki sejumlah kekurangan. Karena itu, haruslah saling memperhatikan. Jika ada pihak yang sedang lemah, pasangannya harus membantu dia untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Jika ia melakukan kesalahan, maka pasangannya harus menunjukkan jalan kebenaran. Bila ada yang menyimpang, maka pasangannya harus berupaya menjadikan pasangannya kembali pada lintasan hidup yang benar. Jika terlanjur melukai hati pasangannya,
harus ada pintu maaf bagi yang melakukan kekeliruan. Begitu juga dalam mendidik anak-anak, suami dan istri harus benar-benar menjadi pasangan yang kuat dalam membimbing anak-anak melakukan perintah Tuhan. Saudaraku, lintasan kehidupan rumah tangga di era modern ini semakin banyak ranjaunya. Karena itu, setiap pasangan Kristen harus senantiasa mawas diri dan saling menguatkan agar terhindar dari hantaman zaman yang ingin merusak rumah tangga. Ingat, rumah tangga kita akan aman jika kita berperan sebagai pasangan Kristen yang benar. Jika kita mengabaikan prinsip-prinsip iman di dalam rumah tangga, pasti kita akan merasakan sendiri akibatnya. Saudara-saudara, ketika kita memutuskan untuk menikah, itu karena kita saling mencintai. Karena itu, pertahankanlah cinta kita dalam rangkulan cinta Tuhan yang agung itu. Niscaya kita akan diberkati sepanjang hidup kita. Dalam berumah tangga, memang banyak tantangan yang akan menghadang. Karena itu, masing-masing kita harus senantiasa punya kerelaan untuk berkorban dan bukan rela mengorbankan pasangan kita. Jadilah pasangan teladan di dalam kehidupan, maka kita akan menjadi pujian bagi Tuhan dan teladan bagi sesama dan anak-anak kita. Berumah tangga tak sekedar hidup bersama, tetapi haruslah sama-sama menghidupkan dan hidup itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan kiranya memberkati rumah tangga saudara adalah doa saya. Amin.